Saat ini kami berdua berada di depan gedung ya, Gereja Santo Yusuf di Cirebon. Saya mau mengajak berbincang-bincang dengan Pak Yusuf. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk kita berjumpa di tempat ini. Saya mau menanyakan beberapa hal Pak Yusuf. Siap. Sejak kapan gereja ini hadir Pak? Kalau gedung gereja itu hadirnya sejak tahun 1878. Dibangun oleh Theodorus Gonsalves, seorang yang punya pabrik gula atau pabrik tebu. Jadi beliau sebenarnya termasuk penjajah juga, karena masih zaman penjajahan, mendirikan gedung gereja untuk para pekerjanya yang dari Portugis beragama Katolik. Dan itu diresmikan langsung oleh uskup dari Batavia, dengan naik kereta kuda dari sana dengan perjalanan yang cukup jauh, seperti itu. Dan memang gedung gereja ini untuk yang bagian depannya sebenarnya sudah diperbarui. Jadi bukan bangunan aslinya. Bangunan aslinya tertutup di belakangnya pintu masuk ini. Ada pintu koboi yang memang bangunan aslinya. Ornamen di dalamnya pun masih dipertahankan. Dari segi klasiknya masih dipertahankan sedemikian rupa sehingga mengurangi untuk diperbaiki secara massal. Begitu. Ya, kemudian saya juga mau menanyakan lagi Pak Yusuf. Untuk di paroki ini, ya paroki Santo Yusuf ini ya, saya dengar di Cirebon ada 2 gereja Pak. Ada 2 gereja, betul. Ya. Kalau boleh tahu gereja apa aja Pak di Cirebon? Gereja Paroki Santo Yusuf Cirebon di Jalan Yosudarso nomor 20 dan Gereja Bunda Maria di Jalan Dukuh Semar nomor 14. Saudara-saudara, di Cirebon ada 2 gereja besar. Satu adalah Santo Yusuf yang kita berada di sini, dan satu lagi adalah Gereja Bunda Maria yang tadi kita sempat datang juga ke lokasinya. Kita bersyukur karena kunjungan kita, visitasi kita pada siang hari ini boleh bertemu dengan Pak Yusuf di Gereja Santo Yusuf, ya. Bisa pas Pak ya namanya Yusuf di Gereja Santo Yusuf, dan luar biasa kita juga disambut. Dan saya ingin menanyakan satu hal lagi Pak Yusuf. Di tahun Santo Yusuf ini ada kegiatan apa Pak di Gereja Santo Yusuf ini Pak? Kalau untuk kegiatan sebelumnya kami sudah melaksanakan vaksinasi, sudah selesai dari bulan Agustus dan bulan September. Jadi sudah 2 tahap selesai untuk vaksinasi. Jadi kami yang rencana awal itu vaksinasi sekitar 500 orang, bekerja sama dengan pihak Kapolres. Terus dari pihak Kapolres memberikan jumlah vaksinnya 1000. Kami layani dan puji Tuhan tercatat sekitar 940 yang sudah diberikan vaksin. Sampai tahap kedua. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi gereja juga melayani masyarakat juga ya, terkait dengan pandemi, dengan vaksinasi. Untuk mempercepat vaksinasi massal seluruh Indonesia. Program dari pemerintah ya. Kemudian satu lagi Pak Yusuf, tadi saya lihat di depan itu kan ada patung Santo Yusuf berwarna putih, ya. Itu baru saja direnovasi kalau saya melihat ya. Baru direnovasi. Ya, kalau saya lihat tadi tanggalnya bulan April kalau nggak salah ya. Tanggal 230. Ya. Apakah ini patung baru atau ini patung memang sudah ada di dalam gereja waktu itu dibawa keluar atau bagaimana? Patungnya patung baru ya sebenarnya. Patung baru. Patung baru dengan tempat letak yang baru. Jadi memang untuk menambah keindahan. Seperti itu, karena memang di kami belum ada patung Santo Yusuf yang diletakkan di depan gereja. Jadi tahun Santo Yusuf di Paroki Santo Yusuf Cirebon ditandai juga dengan hadirnya penanda sebuah patung. Patung Santo Yusuf berwarna putih. Ya, memegang bunga lili ya. Bunga lili dan mistar ya. Ya. Baik saudara-saudari, saat ini kami melaporkan dari Paroki Santo Yusuf di Cirebon. Terima kasih kesempatan ini khususnya kepada Bapak Yusuf yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi kami di dalam
visitasi kita pada siang hari ini. Sekian, Tuhan memberkati. Saat ini kita ada di kota Cirebon dan ini adalah Gereja Santo Yosef. Begitu menarik, kota pelabuhan ini ternyata hanya memiliki 2 gereja. Yang pertama tadi adalah Gereja Bunda Maria, yang kali ini adalah Gereja Santo Yosef, di mana para pastor dari Salib Suci OSC berkarya. Bersama dengan kami saat ini adalah Bapak Yus. Nah, nama lengkapnya Bapak? Yusuf Yustiawan. Menarik sekali ya, Gereja Santo Yosef ternyata kita dipertemukan dengan Bapak Yusuf. Pak, ini ada satu prasasti yang menarik ya. Dengan tulisan dari bahasa Portugis. Iya. Baik. Nah, kurang lebih ini menceritakan apa ya Pak prasasti ini? Kalau dari prasastinya tersebut, ini untuk menghormati Lois Theodorus Gonçalves sebagai mendirikan gedung gereja. Pendiri gedung gereja adalah orang awam, begitu. Luar biasa ya. Justru awam yang mempunyai hati untuk mendirikan gereja ini. Begitu banyak arsitektur yang di dalam gereja ini terlihat sepertinya masih otentik ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberitahu mana saja ornaments yang masih sesuai dengan aslinya. Ornamen di sini yang masih sesuai dengan aslinya itu mulai dari pintu koboi, ini masih asli, sesuai dengan aslinya. Dari pilar ini sampai ke pilar depan tempat lonceng ya, gereja itu masih asli, dan dengan tata ruang yang masih dipertahankan. Bagaimana dengan lampu-lampu Untuk ini? lampu-lampu ini kami menyesuaikan. Bagaimana sejarah gereja ini? Ada satu kebutuhan dari masyarakat atau bagaimana? Kurang lebih dari pendirinya tersebut yang pemilik pabrik gula itu krisis dalam arti banyak umatnya atau banyak orang-orang yang dari Portugis, meskipun mereka itu penjajah, mereka belum mempunyai gedung gereja. Jadi secara swadaya dengan biaya sendiri membeli tanah yang di Lemah Wungkuk dan dibangun gedung gereja seperti itu. Diresmikan langsung sama Bapak Uskup dari Batavia yang waktu itu masih Batavia, belum Jakarta ya, karena belum merdeka 1878. Seperti itu. Ya. Ada sesuatu hal yang menarik untuk kita semua, bahwa sekalipun merantau tetap juga mempunyai kerinduan untuk selalu bersatu dengan Sang Pencipta. Bahkan melalui apa yang dimiliki bersama dengan komunitas yang ada di perantauan, Luis Theodore Gonçalves itu menghimpun masyarakat Portugis untuk mari kita bersama-sama mendirikan gedung gereja supaya kita tetap memiliki iman yang kuat di tempat perantauan ini. Ada sesuatu hal yang mungkin kami perlu ketahui mengenai gereja ini, Bapak boleh berbagi kepada kami semua? Makasih. Gereja kami ini sebenarnya gedung gereja yang Katolik yang tertua di Cirebon. Gedung gereja Katolik yang tertua. Pemekaran terbentuklah gereja Bunda Maria yang sebelumnya sudah dikunjungi, dan memang sampai saat ini 2 paroki tersebut yang melayani. Dengan dilayani untuk paroki Santo Yusuf Cirebon itu Ordo OSC, yang di paroki Bunda Maria dengan ordonya Projo. Seperti itu. Untuk pelayanan masing-masing melayani untuk, kalau di Santo Yusuf itu 25 lingkungan dan 5 stasi. Tuh, kalau untuk di paroki Bunda Maria tentunya tadi sudah menanyakan juga ya Bu ya, berapa banyak lingkungannya, begitu. Jadi kurang lebih umatnya itu sekitar 3.700 umat yang saat ini tercatat di kami, seperti itu. Untuk umat paroki Santo Yusuf tentunya. Kalau kita melihat ini jalan salibnya sepertinya masih ada ini ya, budaya-budaya Eropa ya Pak ya. Jalan salib ini disesuaikan ya dengan ornamen yang ada
Dan memang kami tidak ada catatan persisnya kapan dipasangnya untuk gambar-gambar jalan salibnya ya. Kota pelabuhan, kota yang panas, tetapi ada satu kesejukan karena hadirnya rumah Tuhan yang justru keluar inisiatifnya dari para penjajah. Kita yang kini sudah hidup merdeka, kita patut untuk mempertahankan iman kita karena mereka berjasa ya. Betul. Pak ya. Tidak selamanya penjajah itu jahat dan juga mengambil banyak hal yang merugikan kita. Tetapi mereka juga meninggalkan warisan iman kepada kita yang luar biasa supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan Bapak mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semua sehubungan dengan tahun Santo Yosef yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Semoga pandeminya cepat selesai. Amin. Karena memang banyak kerinduan dari umat yang sering menanyakan kapan dibukanya gereja secara penuh. Karena memang selama ini misa sudah boleh offline tetapi dengan protokol kesehatan dan pembatasan untuk kedatangan. Jadi seluruh umat belum bisa hadir dengan maksimal. Itu benar-benar suatu kerinduan. Dan kami sebagai saya sendiri di sekretariat sering mendapatkan telepon seperti itu. Kapan dan kapan gitu. Apalagi untuk yang lansia tentunya. Itu benar-benar rindu. Mereka kerindukan akan hadir di gedung gereja dengan segala aktivitasnya gitu. Mereka ada kerinduan yang dalam. Dan memang selama ini hanya bisa streaming dan itu pun untuk umat yang ada fasilitasnya. Dan memang untuk umat beberapa yang memang belum punya fasilitas ya mau nggak mau masih menunggu. Banyak terima kasih Pak. Saya merinding Pak waktu dikatakan banyak yang rindu untuk kapan gereja menjadi penuh. Ini menjadi satu imbauan untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk kembali masuk ke dalam gedung gereja dengan sikap yang selama ini sudah kita lakukan sebelum pandemi. Rasa hormat, hikmat, dan juga kerinduan untuk bersatu dengan Sakramen Maha Kudus. Ini adalah liputan kami perjalanan peziarahan ke kota Cirebon. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.